Halo Sobat Milenial dan Gen Z, ketemu lagi sama saya Fadli di program Overheat. Dan kali ini kita kedatangan mobil listrik lagi untuk direview, yaitu Hyundai Kona elektrik terbaru nih. Mobil ini tuh baru launching sekitar beberapa bulan lalu lah di Gias 2024. Mau tahu gimana reviewnya? Ikutin terus videonya. Oke, sekarang kita akan bahas dari bagian depannya dulu. Di atas ini nih, seperti yang teman-teman lihat, udah ada LED DRL dengan model tuh pixelated ya. Sekarang sebutannya pixelated seamless. Jadi kalau kita siang hari, yang nyala itu cuma pinggirnya doang nih, kanan kiri tuh. Tapi kalau kita nyalain lampu utama, dia tengah-tengahnya juga nyala. Jadi kalau malam tuh ganteng banget. Terus ke bawahnya, di sini ada port charger ya. Port charger di depan. Dengan dia pakainya model port CCS2, jadi yang umum ditemui lah. Jadi teman-teman kalau mau ngecas gampang lah, di SPKLU mana juga udah ada gitu ya. Nah, terus di tengah-tengahnya ada kamera nih, karena mobil ini udah dilengkapi dengan kamera 360 derajat. Ke bawah lagi, kita ketemu lagi sama aksen-aksen di bumper yang modelnya pixelated lagi. Ini jadi bahasa desainnya Hyundai ya sekarang ya. Nah, kalau teman-teman lihat, lampu utama itu berada di bawah nih, di bumper depan. Dia modelnya proyektor LED. Ada dua bertumpuk, yang atas untuk low beam, yang bawahnya untuk high beam. Dan di bawahnya lagi ada lampu sein yang sudah juga LED gitu. Tampilannya keren banget ya. Tapi secara keseluruhan ini sebenarnya masih mirip banget sama Kona yang generasi sebelumnya, cuman lebih futuristik dan lebih modern lah. Terus ini juga udah dibuat emang untuk menjadi sebuah mobil listrik, bukan di-convert dari platform mobil biasa ke mobil listrik. Sekarang kita bahas ke bagian sampingnya. Oke, lanjut ke bagian samping. Kelihatan body moldingnya nih masih berwarna senada dengan body utama ya, jadi kelihatan seamless lah gitu ya. Terus ada aksen berwarna hitam di bawah sini yang menyambung dari depan sampai ke belakang. Untuk peleknya, dia tuh yang varian paling tinggi yang kita pinjem ini pakainya ring 19. Dia desainnya futuristik banget ya. Modelnya tuh kayak palang 5, cuman ada aksen-aksen tambahannya lah gitu, dengan finishing two tone. Untuk bannya dia pakai ukuran 235/45 ring 19. Kita lanjut bahas bagian buritan. Oke, sekarang kita bahas bagian belakang dari Kona elektrik terbaru nih. Nah, di atas ini ada spoiler dengan lampu third brake lampnya ya, lampu rem ketiga dengan aksen berwarna silver ya. Nah, bagian silver ini sebenarnya nyambung nih sampai ke list kaca tengah dan kaca depan gitu. Terus ke bawahnya kita lihat lampu remnya. Sorry, ini bukan lampu rem, ini LED-nya nih, LED stop lamp-nya nih. Jadi dia modelnya masih senada banget kan dengan DRL di depan tadi yang teman-teman lihat, masih pakai pixelated sini. Jadi nyambung nih dari ujung sini sampai ujung sana kalau kita nyalain lampu malam. Terus ke bawah, di sini ada lampu rem yang modelnya juga bertunduk dan sudah full LED. Di bawahnya ada lampu sein dan ada lampu mundur. Nah, di bumper ini yang tadi nyambung nih berwarna hitam ini dari bagian depan sampai tengah dan ke belakang juga dilengkapi dengan aksen-aksen pixelated gini. Di tengahnya ada logo Hyundai dengan tulisan Kona elektrik. Nah, sekarang kita lihat bagasinya Kona elektrik terbaru. Dia udah full elektrik juga ya bukaannya. Nah, bagasi ini cukup luas nih teman-teman. Dia punya kapasitas tuh sekitar 466 liter dan muat mungkin sekitar 3 koper kabin ya, atau 2 tas golf. Si Hyundai sih klaimnya kayak gitu. Tapi tentu saja kalau mau lebih lebar lagi, jok belakang kita turunin. Nah, di bawah sini ada beberapa perlengkapan ya standar ya, seperti apar, terus juga ada untuk apabila ban kempes atau bocor di jalan, dan emergency kit lainnya. Di sini kita lihat udah dilengkapi dengan satu buah lampu ya. Terus juga ada beberapa pegangan nih untuk teman-teman yang bawa barang agar nggak goyang-goyang, bisa pakai pengikat di sini nih, bisa diikat di sini. Ada beberapa titik. Oke, ini juga ada sekatnya nih. Jadi dari luar orang ngintip nggak kelihatan gitu ya barang-barang di bagasi itu ada apa aja. Jadi lebih aman. Oke. Nah, selain di bagasi belakang, teman-teman yang beli Kona elektrik juga bakal dapat bagasi di depan nih. Mau tahu kayak gimana, kita lihat bentuknya. Tuh, dia udah tertahan sendiri ya, jadi nggak perlu pakai penyangga-penyangga lagi. Nah, di sini kita lihat ada beberapa komponen kelistrikan dari Kona elektrik
seperti si ini juga ada nih untuk mengisi air wiper, terus minyak rem dan minyak-minyak lainnya lah ya yang bisa diganti. Nah, di bawah sini kita bisa buka. Tuh. Di sini ada ruang penyimpanan lagi. Walaupun ukuran sih nggak besar, tapi lumayan lah untuk nambah-nambah kompartemen ya. Sini juga kita dibekali dengan alat V2L ya. Jadi lebih aman. Gitu. Di sini juga ada jaringnya teman-teman. Jadi barang yang kecil-kecil tuh nggak bakal goyang kalau taruh depan sini. Sekarang kita lanjut ke dalam yuk. Nah teman-teman, sekarang saya sudah berada di dalam Hyundai Kona elektrik terbaru nih. Interiornya masih terasa kayak mobil-mobil listrik Hyundai lainnya ya, yang baru-baru. Modelnya mirip banget nih. Interiornya menggunakan perpaduan warna hitam dan juga aksen silver gini nih di konsol-konsolnya. Dan di tengah kita langsung dikasih sama dua buah layar yang disebut panoramic display sama Hyundai ini. Masing-masing ini berukuran 12,3 inci. Yang satu untuk entertainment unit dan satu lagi untuk meter cluster ya, atau panel instrumen. Mereka udah full digital dan tampilan juga udah seamless banget di sini. Terus kita lihat setirnya di sini bentuknya sih nggak full bulat, tapi di sini ada bengkokan sedikit nih, dilengkapi dengan tombol-tombol untuk berbagai macam pengaturan. Nah, yang saya suka dari interiornya Hyundai Kona elektrik terbaru adalah masih banyak menggunakan tombol fisik nih, karena seperti kita tahu ya, mobil-mobil listrik sekarang tuh pengennya tuh tampilnya minimalis. Jadi pengaturan semuanya di layar control center di tengah, tapi tombol-tombol kayak gini nih udah mulai dikurangin. Padahal enak banget kalau kita lagi di jalan kan. Jadi kita untuk pengaturan AC nih misalkan, kita nggak perlu ngelihat sambil nyetir, kita bisa gedein anginnya, kecilin anginnya, suhunya kita gedein, atau pengaturan lainnya. Di sini juga ada panel-panel AC, display AC digital, terus di bawahnya ada berbagai macam pengecasan nih. Jadi ada dua buah lubang USB Type-C, dan kalau masih kurang di sebelahnya ada port untuk lighter nih. Jadi teman-teman bisa beli charger yang lighter ya. Terus di bawahnya lagi sudah ada wireless charger. Dan di sini ada pengaturan drive mode. Drive mode ini kita tinggal puter-puter aja. Dia ada 4 ya. Ada Eco, Normal, Sport, sama Snow. Yang bisa dipilih sesuai keinginan pengemudi. Gitu. Di sebelahnya kita lihat ada ventilated seat ya. Ini kursi depan udah ventilated seat, bisa didinginin, bisa dipanasin, terserah. Tapi pasti kepakainya sih kebanyakan didinginin ya. Terus ada kamera parkir di sini. Nah, kompartemennya juga banyak nih. Di sini ada 2 buah cup holder. Dan di sebelahnya masih ada ruang untuk penyimpanan tempat lain. Kalau cup holder nggak dipakai, kita tinggal lipat aja kayak gini nih. Oh, ini dilipat. Nah, jadi nih ruang ini lebih lega. Di sini ada armrest yang juga menjadi tempat kompartemen kalau kita angkat. Oh, ini bisa dilepas. Tuh, jadi sini dalam, kita taruh lagi. Nah, terus kompartemen penyimpanan lainnya ada di bagian depan di sini. Ada 2 nih, yang kecil-kecil. Kalau di side pocket sih standar ya, dia ada tempat untuk menaruh barang seperti botol minum dan juga barang-barang kecil lainnya. Di atas kita lihat, teman-teman bisa lihat nih, udah ada sunroof. Jadi memperkuat kesan lega di interior dari Kona elektrik. Gitu. Asik sih. Ini saya suka ini nih, masih banyak tombol-tombolnya. Sekarang kita bahas di bangku baris kedua yuk. Oke, udah di baris kedua nih sekarang. Ini posisi nyetir saya nih tadi nih. Sekarang kita lihat, ya masih lumayan lah, masih sekitar 4 jari ya. Sebagai informasi, tinggi saya tuh sekitar 181 cm. Untuk headroomnya masih 3 jari lah untuk saya ini, yang dengan posisi tegak ya duduknya ya. Kalau kita agak nyender sih agak lumayan, lebih lega lah. Nah, untuk penumpang belakang kita masih dapat kisi-kisi AC di sini 2 buah. Tapi nggak ada pengaturannya, jadi terima aja dapat dari depan tuh settingannya seberapa dingin atau seberapa kencang anginnya. Terus di bawahnya ada 2 buah port USB Type-C untuk ngecas, dan yang kerennya ini ada colokan listrik. Jadi teman-teman yang mau kerja bawa laptop, colok listrik di sini bisa nih. Ini lubangnya lubang 3 gini dengan kemampuan 250 volt maksimal 16 ampere. Gitu. Kalau duduk cuma berdua di belakang, kita bisa turunin armrest. Oh, di sini udah ada 2 buah cup holder. Oh ya, di sini juga ada cup holder 1 nih di masing-masing pintu ya. Terus ada ruang penyimpanan kecil di sini di sela-sela tangan nih. Terus di sini juga dapat nih penyimpanan dengan jaring. Dua-duanya ya. Di bangku penumpang juga dapat penumpang depan gitu.
Ya, lumayan nyaman sih duduk di sini. Cuman ya emang headroomnya agak sempit ya. Kalau buat saya yang tingginya 181 cm. Untuk lampunya, lampu kabin ya standar ya. Dia udah warna putih. Oke, sekarang kita coba nyetir Kona elektrik. Nah, saya ini udah pakai mobil ini selama beberapa hari ya. Karena ini varian yang paling tinggi, jadi saya suka yang utama itu adalah jarak tempuhnya dia yang panjang. Dia tuh pakai baterainya sekitar 66 kWh dengan jarak tempuh maksimal 600 km sekali ngecas gitu. Jadi selama beberapa hari ini saya baru ngecas sekali, itu juga belum sampai habis ya, baru 40%, tapi saya nggak mau sampai habis banget biar nggak lama ngecasnya. Nah, asiknya lagi, ngecas pakai ini juga dia udah bisa yang DC dengan kilowattnya itu sampai lebih dari 100 kW. Jadi teman-teman kalau nemu yang ultra fast charging, itu mobil ini kompatibel. Jadi semakin cepet tuh ngisinya. Untuk rasa berkendara juga saya senang banget sama si Hyundai Kona elektrik ini ya. Menurut saya tuh dia nyaman, terus kita kayak nggak bawa mobil SUV lah gitu. Walaupun ini masih compact SUV ya, cuman kita rasanya tuh kayak bawa mobil sedan lah gitu. Sedan atau hatchback yang nggak terlalu gede ukurannya. Terus posisi berkendara juga nyaman banget. Dan setirnya dia presisi banget nih. Di kecepatan tinggi juga nggak terlalu limbung, mungkin karena mobil ini nggak terlalu tinggi ya ground clearance-nya ya. Hanya sekitar 151 cm kalau saya 151 mm kalau saya tidak salah. Jadi kita bermanuver di kecepatan tinggi juga masih oke banget. Oke. Untuk tenaganya sendiri, dia tuh punya motor listrik berdaya sekitar 214 dk dengan torsi maksimum 255 Nm. Memang nggak bisa dibilang yang spesial banget, tapi cukup lah untuk kita harian maupun sampai keluar kota dengan jarak tempuh tersebut ya. Balik lagi ke jarak tempuh yang dibutuhkan, karena mobil listrik pasti yang salah satu alasan membeli mobil listrik adalah jarak tempuh. Kemarin saya coba ngecas mobil ini di SPKLU yang 60 kW dan daya masuknya sesuai, dia bisa 60 kW karena seperti saya bilang tadi, dia maksimum di 100 kW ke atas ya. Oke, jadi kalau kita ngecas di SPKLU yang biaya per kilowattnya 2.400-an ya, berarti mobil ini tuh untuk ngecas dari 0 sampai full mungkin sekitar 162 ribuan. Jadi nggak nyampe 200 ribu udah bisa jalan sejauh 600 km. Dan tentunya kita nggak mungkin ngisi baterainya dari sampai habis banget dong. Pasti kan kita ngisi tuh di 20% atau 30% sampai full. Terus bayangin, jadi kalau teman-teman nih, apalagi sekarang udah mau dekat lebaran ya, ini bisa jadi salah satu kendaraan yang cocok untuk dibawa mudik gitu. Karena bayangannya tadi nggak nyampe 200 ribu bisa 600 km. Jadi teman-teman tuh irit lah untuk pulang keluar kota kan, jadi duitnya bisa buat yang lain, THR-nya nggak perlu buat beli bensin kan mahal-mahal. Lain tinggal mungkin malah lebih mahal bayar tolnya daripada bayar konsumsi listrik si Kona ini. Gitu teman-teman. Walaupun memang harganya untuk yang paling tinggi ini ada lumayan tinggi ya, dia di 590. Mungkin dibandingin sama rival-rivalnya di brand-brand Chinese, kita ada brand-brand Cina, harganya sedikit di bawah ini, tapi menurut saya sih ini yang salah satu yang paling worth it lah untuk di range harga mobil listrik, di range harga 400 sampai 500 jutaan. Gitu. Jadi itu tadi review overhead kali ini soal Hyundai Kona elektrik terbaru. Mobil yang ini, yang paling tinggi nih, harganya 590 juta. Kira-kira kamu tertarik nggak untuk membelinya? Sekian aja video kali ini, sampai ketemu di overhead selanjutnya. Bye-bye.